Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita masih di pendalaman Alkitab dalam pokok bahasan seri 7 surat untuk 7 jemaat di Asia Kecil. Di video ini kita sudah sampai di bagian yang kedua atau surat yang kedua, yakni surat untuk jemaat di Smyrna. Bacaan kitab suci dari Wahyu 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita baca dulu Wahyu 2 ayat 8 sampai 11 demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut diri orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Bapak Ibu, kita lihat dulu secara sekilas bagaimana situasi kota Smyrna untuk membandingkan bagaimana situasi dan kondisi jemaat Smyrna. Tentu kota itu sekarang sudah menjadi reruntuhan ya. Sekarang juga masih ada situsnya, yaitu di kota Izmir modern di negara Turki. Kota Smyrna kuat secara ekonomi pada zamannya, mewah dan makmur, termasuk kota yang paling indah di provinsi Asia, wilayah kekuasaan Romawi pada waktu itu, dan sampai sekarang pun kabarnya kota itu juga masih menjadi kota yang sangat indah. Bapak Ibu bisa lihat, bisa cari sendiri di googling sendiri ya. Di sana ada foto-foto kota Izmir atau Smyrna pada zamannya yang sangat indah. Saudara, di sana terdapat juga kuil Dea Roma atau Dewi Roma, juga kuil untuk Kaisar Tiberius. Ini adalah hadiah dari Roma terhadap kesetiaan kota Smyrna terhadap kekaisaran Romawi. Di sana orang-orang harus membakar dupa dan berkata bahwa Kaisar adalah Tuhan. Yang tidak mau melakukan itu atau yang membangkang akan ditangkap dan dianggap sebagai pemberontak. Itulah yang menjadi problem jemaat Smyrna. Nah, dari sana kita bisa mengetahui bagaimana kondisi jemaat di Smyrna. Mereka teraniaya sebab sudah pasti tidak mau bakar dupa dan mengucap Kaisar adalah Tuhan. Sebab mereka punya iman yang sangat kuat bahwa Kristuslah Tuhan mereka. Nah, ada kisah yang sangat menarik dan kisah yang tidak pernah terlupakan, yakni Polikarpus yang ditangkap karena menolak menyebut atau mengatakan Kaisar adalah Tuhan. Polikarpus ini murid langsung dari Rasul Yohanes yang menulis surat Wahyu ini. Polikarpus ditangkap karena dia dianggap sebagai pembangkang. Tadi sudah kita lihat bahwa yang tidak mau membakar dupa dan mengatakan Kaisar adalah Tuhan dianggap sebagai pemberontak dan dianiaya. Nah, kisahnya ketika Polikarpus ini ditangkap, dia lalu diberi kesempatan oleh penguasa Smyrna waktu itu, oleh pejabat-pejabat dan juga oleh perwira-perwira tentara yang menangkapnya, karena mereka sebenarnya secara manusiawi juga melihat ini Polikarpus sudah tua gitu, di usia yang 86 tahun ya saudara. Mereka diberi kesempatan, Polikarpus diberi kesempatan sekali lagi untuk, sudahlah Pak, kamu sudah tua, cobalah cuman ngomong Kaisar adalah Tuhan dan menyangkal Kristus apa susahnya. Nah, jawaban Polikarpus ini tercatat dalam sejarah dan diingat oleh orang-orang Kristen sampai sekarang. Dia berkata begini, selama 86 tahun aku telah mengabdi kepada Kristus dan ia tidak pernah menyakitiku. Bagaimana aku dapat menghujat Raja atau Kristus yang telah menyelamatkanku? Nah, ini yang membuat kemudian Polikarpus tetap dieksekusi dengan cara dibakar hidup-hidup, dan sesaat sebelum dibakar pun
Polikarpus diberi kesempatan untuk kemudian sekali lagi berkata bahwa kaisar adalah Tuhan. Kalau enggak, dia akan dibakar begitu. Polikarpus berkata begini, ini juga menjadi ingatan bagi orang-orang Kristen sepanjang abad. Apimu akan membakar hanya 1 jam lamanya, kemudian akan padam. Namun api penghakiman yang akan datang adalah abadi. Dan akhirnya Polikarpus dibakar hidup-hidup. Tetapi menurut saksi mata pada waktu itu, menurut cerita pada waktu itu, bahwa Polikarpus tidak terbakar dalam pengertian dia berteriak lalu kemudian hangus atau bagaimana. Bahkan ceritanya matinya Polikarpus itu justru dieksekusi dengan ditusuk perutnya atau ditikam oleh prajurit Romawi sehingga akhirnya mati. Nah, itulah gambaran dari bagaimana kondisi jemaat Smyrna yang teraniaya, dan sekali lagi bahwa Polikarpus adalah salah satu pemimpin jemaat di Smyrna. Bapak Ibu bisa bayangkan di kota yang mewah dan indah ada jemaat yang teraniaya seperti itu. Kita akan masuk ke bagian surat untuk jemaat Smyrna. Di pembukaan surat Wahyu 2 ayat 1. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Kristus diungkapkan, dikenalkan sebagai yang awal atau protos dalam bahasa Yunaninya, dan yang akhir dalam bahasa Yunani adalah eskatos. Ini menarik, saudara. Protos itu artinya permulaan dari segala sesuatu. Eskatos ini terkait dengan kehidupan di akhir atau kehidupan yang akan datang atau saat segala sesuatu nanti dimusnahkan. Jadi ketika Yesus dikenalkan sebagai yang protos dan yang eskatos, yang awal dan yang akhir, artinya Kristus adalah kekal. Dialah sang pencipta yang ada sebelum bumi diciptakan dan tetap ada saat bumi berakhir. Ini penting untuk menguatkan iman jemaat Smyrna bahwa benar kesetiaan mereka kepada Kristus sebagai Tuhan yang kekal itu benar, sebab tidak bisa dibandingkan dengan kaisar yang fana, yang bisa mati, yang disembah sebagai Tuhan pada waktu itu. Bagian yang kedua dari surat bagi jemaat di Smyrna adalah Tuhan memuji iman jemaat Smyrna. Wahyu 2 ayat 8. Dikatakan demikian, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Nah, Bapak Ibu, sangat ironi ya, di kota yang indah, megah, mewah, itu jemaat hidup miskin dan susah, saudara. Kenapa mereka susah dan miskin? Karena dua hal. Yang pertama, mereka teraniaya karena menolak menyembah kaisar. Yang kedua, ada fitnah dari yang dikatakan di sana jemaah iblis. Apa itu jemaah iblis? Nanti kita bahas. Tuhan memberi apresiasi pada kesetiaan jemaat Smyrna. Tidak apa-apa miskin, tetapi kaya. Engkau kaya di dalam iman. Siapa jemaat iblis itu? Adalah orang-orang Yahudi yang membenci jemaat. Mereka menganggap jemaat Smyrna sebagai biang keladi semua kerusuhan. Penolakan jemaat Smyrna menyembah kaisar dianggap sebagai pembangkangan yang mengganggu ketertiban umum. Wah, gara-gara jemaat Smyrna ini nggak mau menyebut kaisar adalah Tuhan, wah bikin gaduh aja, bikin hidup suasana nggak nyaman ini. Wah, ini bikin kacau saja begitu. Nah, konon penangkapan Polikarpus juga atas desakan orang-orang Yahudi yang mempengaruhi pemerintah waktu itu supaya menangkap Polikarpus itu pemimpin pembangkang itu, kira-kira seperti itu. Nah, saudara, di situasi itulah mereka tidak layak disebut sebagai jemaah Tuhan. Meskipun mereka adalah keturunan Abraham, tetapi mereka nggak layak disebut sebagai umat Tuhan, sebab mereka membenci dan memfitnah jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Panjenengan bisa melihatnya atau membandingkannya dengan Yohanes 8 ayat 30-47 atau Roma 2 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-29. Bagian yang ketiga ini menarik. Jemaat Smyrna nggak mendapat teguran. Kalau kemarin jemaat Efesus ditegur ya habis-habisan karena hilang kasih yang semula. Smyrna sama sekali nggak ditegur, saudara. Tetapi justru diberi motivasi. Wahyu 2 ayat 10a.
Tuhan mendorong mereka supaya nggak perlu takut, meski masih akan mengalami derita. Dikatakan pula di dalam ayat 10, orang-orang jahat akan melemparkan sebagian jemaat ke dalam penjara dan dalam kesusahan selama 10 hari. Apa itu kesusahan 10 hari, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan? Kesusahan 10 hari, Bapak Ibu bisa baca di Daniel 1 ayat 12, karena seringkali dikaitkan dengan pencobaan Daniel selama 10 hari di Istana Babel ya, ketika Daniel tidak mau ikut menajiskan diri dengan hidangan yang diberikan kepada raja. Tetapi bisa pula kita lihat dari simbol bilangan. Di dalam video pengantar saya sudah sampaikan bahwa kitab Wahyu itu kan penuh dengan simbol. Bahkan angka sendiri itu memiliki muatan lambang yang sangat dalam begitu. Maka kalau kita lihat 10 itu menggambarkan pencobaan dan derita yang komplit. Sebab 10 itu kan dari 3 ditambah 7. Nah, ini bukan otak-atik cocok lah saudara. Ini adalah dari cara kita secara bertanggung jawab dan dalam pengertian tertentu untuk menafsirkan simbol-simbol angka di dalam kitab Wahyu. Jadi tidak sembarangan otak-atik gatuk gitu, tidak. Angka 3 itu lambang kepenuhan dan totalitas. Angka 7 itu lambang kesempurnaan di dalam kitab Wahyu. Maka 3 ditambah 7 adalah 10. Jadi ini pencobaan dan derita yang sangat kompleks. Atau yang ketiga, kita bisa tafsirkan pula secara harafiah bahwa dihukum 10 hari itu benar-benar dihukum di dalam penjara Romawi selama 10 hari. Wah, enggak apa-apa Pak, ringan, penjara 10 hari saja kok, dikasih makan dan dikasih minum. Jangan begitu saudara, penjara 10 hari di Roma itu sama seperti di gerbang maut itu. Penderitaan yang sangat luar biasa, penjara bawah tanah yang gelap pengap, belum lagi siksa dan dera yang ada di sana. Itu jangan bayangkan 10 hari itu rasanya bagaimana. Nah, kita sampai pada bagian terakhir, yakni penutup surat. Jemaat Smyrna diberi janji, sama seperti surat-surat yang lain atau jemaat-jemaat yang lain, mereka diberi janji. Wahyu 2 ayat 10b, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi kalau jemaat setia sampai mati, wah ini luar biasa saudara, tantangannya setia sampai mati. Dalam kondisi begitu, Tuhan akan memberikan kepada mereka mahkota kehidupan. Saudara, di Smyrna itu terdapat banyak gedung olahraga yang megah, itu kota paling indah. Nah, para pemenang pertandingan atau perlombaan di gedung olahraga itu biasanya diberi mahkota yang dirangkai dari daun, biasanya daun pohon zaitun. Nah, Tuhan menggambarkan atau menggunakan kisah itu, figur itu, ilustrasi itu untuk bagaimana dia menyatakan atau menggambarkan janjinya. Hadiah bagi para pemenang pertandingan iman itu tentu bukan mahkota yang dapat layu atau rusak yang nanti kering, tidak. Tetapi ketika mereka, jemaat Smyrna mesti nonton pertandingan itu, pasti nonton dan melihat bagaimana orang yang menang diberi mahkota. Mereka sudah tahu gambarannya bahwa pertandingan ini tentu tidak akan mudah. Apalagi pertandingan iman dalam suasana seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di jemaat yang mewah, indah, penuh penyembahan berhala, dan dalam suasana mereka teraniaya. Ini tentu tidak mudah, tetapi mereka akan tahu bahwa para pemenang itu akan mendapatkan mahkota, bukan mahkota yang layu, tetapi Yesus berkata mahkota kehidupan. Nah, itu luar biasa ya. Ini terkait dengan sifat Kristus yang diungkapkan bahwa Kristus adalah yang awal, protos, dan yang eskatos, yang akhir. Ini menunjuk kepada kehidupan kekal, karena Kristus tetap ada yang kekal ketika semuanya berlalu. Maka jemaat yang tetap setia ketika sampai ke akhir hidupnya, bahkan sampai segala sesuatunya berlalu, mereka akan mendapatkan mahkota yang kekal itu dari Tuhan Yesus yang juga adalah Tuhan yang kekal. Kira-kira seperti itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, tentang apa dan untuk apa? Saudara-saudara, situasi sulit bukanlah alasan untuk tidak setia. Justru menjadi ujian sesungguhnya bagi kita untuk melihat seberapa murni iman kita. Tuhan juga bukan Tuhan yang tidak peduli dengan apa yang kita alami. Tuhan tahu segala sesuatunya. Tetapi memang kadang Ia mengizinkan hal itu terjadi untuk membawa kita masuk ke dalam pertandingan iman, agar kita mendapat hadiah, yaitu mahkota kehidupan. Ketetapan hati untuk setia kepada Tuhan Yesus
tidak akan pernah mengecewakan. Sebab Dia adalah yang awal dan yang akhir. Dia adalah yang kekal, yang melebihi segala derita dan juga sengsara kita. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak setia kepadanya. Kira-kira seperti itu apa yang dapat kita lihat dari surat untuk jemaat di Smyrna. Kita berjumpa di video yang akan datang. Nantikan. Tuhan memberkati.